Episode 9, Gosip Panas. Esok hari pun tiba. Setelah terjadinya kejadian yang membuat gempar beberapa orang di perusahaan itu, Bayu datang ke perusahaan seperti biasanya. Ia masih tidak tahu apa yang menunggunya di dalam perusahaan. Saat melangkahkan kakinya memasuki perusahaan, semua pandangan karyawan di sana menatapnya sambil berbisik-bisik. Bayu mengenyit heran melihat hal itu. Apakah ada yang aneh dari penampilanku? Gumamnya sambil memeriksa kembali penampilannya itu. Namun merasa tidak ada yang salah dengan pakaian maupun wajahnya itu. Ia pun melanjutkan langkahnya sambil mengabaikan orang-orang yang masih menatapnya itu. Sesampainya di ruangannya, Bayu langsung melepas jas yang dipakainya dan menyampirkannya di samping meja kerjanya. "Apakah Manda baik-baik saja ya?" ucap Bayu, masih sedikit khawatir dengan keadaan rekan kerjanya itu. Bayu tidak ada maksud lebih dalam hal itu. Ia murni merasa khawatir kepada Manda sebatas rekan kerjanya. Bayu menatap jam tangannya. Tumben sekali dia belum terlihat di perusahaan, ujar Bayu yang merasa sedikit heran jika Manda telah datang ke perusahaan. Waktu pun berlalu hingga siang hari dan Manda belum menampakkan batang hidungnya di perusahaan itu. Tok tok tok. Terdengar ketukan pintu dari luar ruang kerja Bayu, membuatnya langsung mengalihkan pandangannya ke arah pintu. "Masuk," ucap Bayu, memberi izin kepada orang yang berada di luar pintu ruangannya itu. "Permisi Pak Bayu, saya ingin menyerahkan laporan yang telah saya kerjakan Pak," ucap seorang karyawan perempuan yang berjalan mendekati meja kerjanya. Bayu mengambil dokumen yang diserahkan oleh karyawan perempuan itu untuk diperiksanya. Namun tiba-tiba dia teringat sesuatu. "Apakah Bu Manda hari ini tidak masuk kerja?" tanya Bayu kepada karyawan perempuan yang berada di depannya saat ini. Karyawan perempuan itu sedikit terkejut mendengar Bayu bertanya kepadanya. "Tidak Pak, hari ini Bu Manda izin tidak masuk kerja," jawab karyawan perempuan tersebut sambil melirik penasaran kepada Bayu yang terlihat mencemaskan Manda. "Begitu ya, ini laporanmu sudah saya periksa. Perbaiki beberapa bagian yang saya tandai. Kamu bisa kembali," ujar Bayu menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada karyawan perempuannya. "Baik Pak, saya permisi." Setelah mengucapkan keinginannya, karyawan perempuan itu pun segera berjalan meninggalkan ruangan Bayu. Ia ingin segera mengabarkan hal yang baru saja terjadi tadi kepada teman-temannya. Hei, kalian ingin tahu apa yang ditanyakan Pak Bayu padaku?" tanya karyawan perempuan tadi kepada temannya yang sedang bersiap-siap untuk pergi makan siang, dikarenakan telah masuk jam makan siang. "Pak Bayu, memang apa yang ditanyakannya padamu?" tanya teman laki-lakinya yang ikut penasaran dengan kabar yang dibawakan oleh temannya. Karyawan perempuan itu melihat sekitarnya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang mendengar hal itu selain mereka. Setelah memastikan bahwa sekitarnya aman,
Ia pun segera mendekatkan dirinya kepada teman-temannya. "Tadi Pak Bayu menanyakan kabar Bu Manda yang tidak masuk hari ini," ujar karyawan perempuan itu sambil sedikit berbisik agar tidak ada yang mendengarnya. "Wah, benarkah itu? Sepertinya berita kedekatan Pak Bayu dengan Bu Manda bukanlah rumor belaka," sahut teman laki-lakinya itu dengan antusias. "Tapi aku dengar kalau Pak Bayu telah menikah. Bukannya kalian lihat cincin yang ada di jarinya itu?" tambah temannya yang lain. Jika benar itu, berarti Pak Bayu dan Bu Manda bermain di belakang istri Pak Bayu. Astaga, aku tidak bisa membayangkan mereka melakukan hubungan seperti itu, ucap karyawan perempuan itu sambil mengambil tasnya untuk bersiap menuju kantin bersama teman-temannya. Teman-temannya itu hanya mengangguk-anggukkan kepalanya, setuju dengan ucapan karyawan perempuan itu. Tanpa mereka ketahui, ternyata ada beberapa karyawan lain yang mendengar pembicaraan mereka tadi. Hal itu pun membuat gosip mengenai Bayu dan Manda semakin membesar. Hari berikutnya, Bayu melewati ruang kerja Manda yang masih kosong, menandakan bahwa pemilik ruangan tidak datang ke perusahaan hari ini. Apakah keadaannya semakin memburuk hingga harus izin juga hari ini? Gumam Bayu yang mulai cemas dengan keadaan Manda. Namun kecemasannya itu disalahpahami oleh pihak lain. "Mungkin dia akan masuk besok," ucap Bayu dan kembali ke ruang kerjanya. Namun keesokan harinya ternyata Manda juga tidak masuk ke perusahaan. Bayu semakin khawatir memikirkan kesehatan Manda. "Apakah hari ini Bu Manda tidak masuk kerja lagi?" tanya Bayu kepada karyawan laki-laki di hadapannya. "Iya Pak, hari ini Bu Manda masih tidak datang ke perusahaan," jawab karyawan laki-laki itu. Setelah pamit kepada Bayu, karyawan laki-laki itu pun pergi meninggalkan ruang kerja Bayu. Bayu menyandarkan punggungnya ke kursi kerjanya dan kembali memikirkan tentang kesehatan Manda selama 3 hari ini. Bayu ingin mengetahui apa yang terjadi kepada Manda setelah kejadian yang bisa saja merenggut nyawa Manda. "Apakah lebih baik aku pergi menjenguknya saja?" ucap Bayu sambil memikirkan cara seperti apa agar ia bisa mengetahui kabar mengenai kesehatan Manda. "Tapi aku tidak tahu alamat rumahnya ada di mana," ucap Bayu pasrah karena tidak bisa mengunjungi rumah Manda dan ia tidak mengetahui lokasi tempat tinggal Manda. Bayu memandang jam tangannya yang telah menunjukkan jam pulang kerja. "Lebih baik aku pulang saja," ucapnya. Akhirnya bersiap-siap untuk pulang ke rumahnya. Bayu pun berjalan keluar dari ruangannya dan menuju ke tempat mobilnya terparkir. Setelah masuk ke mobil, ia langsung menyalakan mobilnya dan langsung menuju ke rumahnya. Tidak membutuhkan waktu lama untuk Bayu sampai ke rumahnya. "Sudah pulang, Mas? Sini, tasnya biar aku saja yang bawa," ucap Wulan setelah melihat kepulangan Bayu. "Terima kasih, Wulan," ucap Bayu tersenyum hangat kepada istrinya itu. Bayu merasa lelahnya hilang setelah melihat Wulan. Bayu segera melepas dasinya dan berniat menuju ke kamar tidurnya untuk mandi sebelum bersiap makan malam bersama dengan Wulan. "Aku mandi dulu ya," ujar Bayu kepada Wulan.
Wulan menganggukkan kepalanya dan tersenyum lembut kepada Bayu. Setelah mendapat jawaban dari Wulan, Bayu segera melangkahkan kakinya menuju ke kamar tidur mereka. Wulan masih memandang Bayu sejenak. Sepertinya Mas Bayu sangat kelelahan. Apa terjadi sesuatu di perusahaan ya? Ucap Wulan penasaran, karena akhir-akhir ini Bayu seperti sedang memikirkan banyak hal. Setelah itu Wulan pun meletakkan tas Bayu pada tempatnya, lalu segera menuju ke dapur untuk mempersiapkan makan malam. Beberapa menit kemudian Bayu turun dari kamarnya menuju ke dapur. "Wah, melihat masakanmu selalu membuatku merasa lapar," ujar Bayu tersenyum senang melihat makanan yang sudah tersaji rapi di meja makan mereka. Wulan hanya tersenyum lembut mendengar pujian Bayu itu. "Kulihat Mas akhir-akhir ini seperti sedang memikirkan sesuatu. Jadi aku memasakkan makanan kesukaanmu hari ini," ujar Wulan kepada Bayu yang sudah duduk di hadapannya itu. Bayu memandang Wulan sejenak dan tersenyum hangat mendengar Wulan yang begitu perhatian padanya. "Terima kasih Wulan, aku sangat beruntung ada kamu di sini," ucap Bayu tulus sambil menatap Wulan. Wulan tersenyum tulus kepada Bayu. "Aku juga Mas. Ayo, lebih baik kita makan sebelum makanannya mulai dingin," ucap Wulan sambil mengambilkan nasi dan lauk untuk Bayu. Bayu pun menerima piring yang sudah berisi makanan tersebut dan segera menyantapnya. Tapi tiba-tiba Bayu terpikirkan, bagaimana jika Manda tidak masuk kerja lagi besok harinya, yang mana berarti sakit yang dialami Manda semakin parah, membuatnya sedikit terdiam dan memakan makanannya dengan pelan. Wulan mengernyit heran melihat Bayu yang terlihat berbeda dari sebelumnya. "Apakah ada masalah di perusahaan, Mas?" tanya Wulan penasaran dengan perubahan Bayu itu. Bayu pun tersadar dan menatap Wulan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tidak ada Wulan, aku hanya kelelahan saja," balas Bayu tersenyum dan kembali melanjutkan makanannya. Wulan sebenarnya kurang puas dengan jawaban Bayu, namun ia tidak bisa apa-apa jika Bayu memang hanya kelelahan saja. Mereka pun kembali melanjutkan acara makan malamnya.